Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini Senin 3 Juli 2023. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam muatan video saya kali ini, saya ingin mengajak khusus kepada para pendukungnya Anies. Sekali lagi, video ini saya buat khusus untuk para pendukungnya Anies Rashid Baswedan. Karena dalam video ini, saya mau membuktikan kepada para pendukungnya Anies Rashid Baswedan bahwa Anies Rashid Baswedan itu adalah manusia pembohong. Ya, biar kalian bisa sadar. Dan ini adalah buktinya bahwa Anies Rashid Baswedan adalah manusia tukang ngibul, manusia pembohong, manusia yang hanya bisa untuk menata kata. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik dan buruknya sikap atau karakter seseorang itu dilihat dari kata-kata. Iya, Dilihat dari kata-kata saja. benar. Jadi untuk mengetahui dia punya sifat itu buruk atau tidak itu ketahuan dari kata-katanya. Dilihat dari kata-kata. Ya. Dari sikapnya saja. Bro, malu nggak? Malu nggak? Kalau manusia datang cari makan di kandang orang hutan, malu nggak? Bro, saya yakin ada you punya saudara atau kerabat atau keluarga yang datang cari makan di kandang orang hutan sini. Dan bajingan ku tahu. Ya. Pak Anies kan sempat datang ke kandang orang hutan sini, jual muka untuk cari suara. Pak Anies kan pernah datang ke Papua sini. Ya, gak lama lah, ada berapa bulan yang lalu. Ya. Sempat datang ke Papua sini. Emang barang itu malu sedikit, gak boleh seperti ini, brother, ya. Saya udah tahu kau, bro, ya. Dari you punya kata-kata nih, saya lihat tuh kamu nih barisan-barisan sakit hati, brother. Botol kaca itu, Setuju. ya. Kalau masih utuh itu berguna. Bisa taruh untuk pas bunga, bisa dipakai untuk taruh air minum atau untuk apa begitu. Tapi kalau dia jatuh pecah, itu berbahaya sekali. Orang jangan melangkah lewat secara tidak sadar. Pasti kaki tertimpa. Hati itu seperti begitu. Hati manusia itu rentan sekali, ya, untuk terluka terletak begitulah, ya, istilahnya. Majasnya seperti begitu, ya. Ambigu kan. Ya. Manusia kalau hatinya sudah retak atau luka, pasti yang keluarnya itu melukai sesama lagi, melukai orang lain, ya. Jadi bro, ya. Manusia itu cari pekerjaan yang halal dan pekerjaannya itu cuma maki-maki orang, suka-suka rasis. Saya kok ada orang yang pekerjaannya itu rasis saja itu saya, ya. Coba bisa balas dengan kata-kata yang positif. Kalau sudah kalah tuh mulai rasis menghina itu aja senjatanya mereka, ya. Itu orang mentalnya nggak bagus, ya. Hibur bertobat, ya. Saya lihat orang yang suka rasis, orang yang suka hina orang, saya lihat faktanya umur tidak panjang. Jogging track di atas atap nanti di puncaknya itu, jadi kayak apa di ovalnya itu ada jogging track, Pak. Jogging track tertinggi di Indonesia mungkin. Jadi jogging track di atas atap stadion. Lebarnya kira-kira ini saya nggak pernah tahu. Saya banyak membaca tapi nggak tahu. 5 meter. Lebarnya 5 meter. 5 meter. Mengelilingi stadion. Dan itu nanti jogging sambil lihat keindahan tepi pantai Jakarta, keindahan Jakarta dari atas stadion. Jadi itu mungkin akan jadi jogging track tertinggi yang ada di Indonesia. Dan biasanya jogging track di bawah. Unik sekali. Jadi Ada tangga nanti ke sana. ada tangga ke sana, dan kalau udah berada di tempat itu sekarang saja itu terasa it is a mega structure. It is a mega structure. Kalau udah lihat situ besar ya mega structure itu. Bisa kapasitas penuh nanti orang, artinya 1000 orang berlari di atas itu nggak apa-apa.
Bisa, karena itu kuat kok. Memang itu kuat. Wow. Kuat dan orang bisa lari di situ. Itu ada kapasitas, saya lupa berapa jumlahnya, itu ada kapasitas, tapi bisa dan memang kokoh. Ya. Kepada para pendukung Anies Rashid Baswedan, saya mau tanyakan dan saya mau tantang kepada Anda. Tolong buktikan kepada kami rakyat Indonesia bahwa di Stadion JIS itu ada jogging track. Tolong buktikan kata-katanya Anies Rashid Baswedan ini. Inilah satu bukti nyata bahwa Anies Rashid Baswedan memang manusia pembohong, manusia tukang ngibul. Lantas manusia seperti ini mau memimpin negara kesatuan Republik Indonesia? Jangan ngimpi, saya bilang. Ya, jangan ngimpi. Indonesia tidak butuh manusia pembohong seperti ini. Sekali lagi para pendukung Anies Rashid Baswedan, benarkah di lingkaran oval di Stadion JIS itu ada jogging track saat ini? Benar nggak kata-katanya Anies Rashid Baswedan ini? Waraskah pikiran Anda? Otak Anda ini masih waras ketika Anda mengagung-agungkan manusia pembohong seperti ini? Ketika Anda mengatakan bahwa Anies Baswedan itu adalah manusia yang cerdas, apakah Anda masih waras dengan kebohongan seperti ini? Oke, sekarang mari kita lanjut lagi ya. Kita akan kupas tuntas siapa manusia, siapa sosok yang bernama Anies Rashid Baswedan ini. Biar rakyat Indonesia itu tidak bodoh. Rakyat Indonesia itu tidak dikibulin dengan manusia-manusia yang hanya pandai untuk menata kata seperti ini. Indonesia butuh pemimpin yang jujur. Indonesia itu butuh pemimpin yang merakyat. Indonesia itu butuh pemimpin yang bukan pembohong seperti Anies Rashid Baswedan ini. Alat transportasi apa yang setiap orang punya? Dan hampir semua jawabnya motor. Saya bilang bukan. Kaki. Kaki itu alat transportasi yang kita semua. Alat transportasi namanya kaki. Paras otakmu. Ayo para pendukung Anies. Mau langsung ke Bang Adian. Bang Adian, jadi maksud Anda suara Anies akan tergerus habis, Anies nggak akan jadi maju di Pilpres ini? Bukan suara Anies akan tergerus habis. Saya ini kan bukan peramal, bukan indigo. Kita ngelihat angka-angka. Kalau kita bicara survei, ya kita bicara tren. Dari bulan ke bulan, dari survei ke survei, tren Anies turun terus. Kalau dia turun terus, itu bukan salah Adian. Itu bukan salah Jokowi. Itu salah mereka dalam bekerja. Kalau kemudian saya katakan nanti kemungkinan cuma tinggal 2 calon, lalu ada yang marah-marah, menurut saya itu buruk rupa cermin dibanting. Itu loh. Jadi menurut Anda ini semata karena trennya memang turun? Memang turun. Nah, kalau sudah turun, kita punya 3 calon. Kalau tren Anies turun terus segala macam, jauh selisihnya antara dengan yang 2 lainnya. Kalau tipis nggak soal. Kalau jauh, pertanyaannya adalah apakah akan ada yang mau mendukung orang yang pasti akan langsung kalah di putaran pertama? Satu, kita bicara finansial politik, kita bicara kebutuhan uang logistik politik. Ada 700.000 sampai 800.000 TPS. Kalau kemudian satu TPS itu dari rekrutmen saksi, pelatihan saksi, uang saksi, makan saksi, dan bla bla bla, habis 3 juta rupiah saja, itu habis 2,1 triliun. Uangnya dari mana? Makanya KPU dengan PKPU membuka peluang untuk ada donatur kampanye. Orang boleh menyumbang, perusahaan boleh menyumbang, perorangan boleh. Ada nggak yang mau nyumbang? Kalau kemudian angka-angka itu mengatakan bahwa mereka akan kalah di putaran pertama, apakah ada kemudian orang yang mau menyumbang yang pasti kalah di putaran pertama berdasarkan angka-angka loh? Itu loh. Itu aja. Jadi menurut Anda ini berdasarkan hitung-hitungan, bukan asal ngomong aja begitu ya? Loh, Adian itu bukan indigo. Anak pendeta, dukung Anies Baswedan. Hari ini saya memutuskan. Bagus sekali trik promosinya ya. Memangnya kenapa kalau anak pendeta? Saya anak Tuhan, tapi saya tidak memilih Anies. Beda pilihan itu wajar, ya. Tapi saya selalu berdoa agar Tuhan memberikan kita pemimpin yang baik, adil dan bijaksana, pemimpin yang pro rakyat, bekerja untuk rakyat,
yang mementingkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau segelintir orang ataupun kepentingan partai. Karena Vox Populi, Vox Dei, bukan Vox Populi, Vox Doi ya. Dan untuk Fritz Alorboy, ketua tim relawan Beta Manis ketika dilihat dari atas tower. Coba kau turun dulu dari atas tower supaya kau buka mata dan buka hati, ya. Jangan selalu membuang narasi yang berbau agama, karena itu sangat rentan dengan keadaan negara kita yang sangat sensitif terhadap hal-hal berbau agama. Gimana Bang Adian? Gini, ini menjadi menarik kan karena mereka deklarasi Agustus 2022. Ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Oktober. Jangan ditambah-tambah. Oke, Agustus berarti Gini. Prabowo. Demokrat- Oktober. Demokrat 9 bulan. 2023. Nasdem itu 9 bulan, sebentar dulu. 9 bulan itu nggak naik. Kok nggak memeriksa kenapa? Kok sibuk ngebahas omongan orang? Menurut saya periksa aja dirinya sendiri kenapa 9 bulan turun. Oke. Gitu loh, 9 bulan Prabowo dia naik nih. Ganjar 21 April, Oke. baru 2 bulan dia lompat. Baik. Dia turun. Kenapa ngeributin kita gitu loh? Oke. Kenapa nggak ngeributin apa yang salah dari kalian? Oke, sampai itu turun? yang kemudian akan saya tanya ke Adi Prayitno. Mas Adi, kalau melihat apa yang kemudian dibahas Bang Adian, jadi sebetulnya potensi yang membuat jika memang Anies Baswedan gagal melaju, itu karena faktor internal atau faktor eksternal? Ya, saya kira kalau kita bicara konteks diskusi malam hari ini tentu faktor internal. Jadi apa yang disampaikan oleh Adian Apitupulu itu sebenarnya adalah cywar, perang terbuka, bahwa Anies itu koalisi perubahan nggak ada apa-apanya. Jadi gembar-gembor selama ini itu tidak ada isinya. Satu misalnya elektabilitas Anies itu turun. Itu sangat memungkinkan partai-partai pengusungnya itu iman politiknya bengkok dan belok-belok ke tempat yang lain. Karena tidak mungkin akan terus mengusung Anies kalau memang trennya tidak positif, dan mana mungkin misalnya Partai Demokrat dan PKS itu mendukung capres yang sangat mungkin kalah di 2024. Kan itu cywar sebenarnya. Kalau itu dibantah nggak soal, apalagi misalnya kita lihat Demokrat dan PKS rasa-rasanya memang agak sulit untuk bergoyangkan iman politiknya. Sampai kiamat sekalipun Demokrat sama PKS selalu mengatakan bahwa mereka akan tetap berada di kubu perubahan. Oleh karena itu, apakah Anies bisa maju ataukah bisa tidak, ya tergantung Demokrat dan PKS. Nah yang kedua, batu uji koalisi perubahan ini kan sebenarnya sekarang ada Demokrat dan di Nasdem. Kata Demokrat bukan tidak mungkin mereka akan mengevaluasi kalau memang cawapres yang dipilih oleh Anies itu tidak bisa mendongkrak ke elektabilitas Anies dan tidak bisa mengunci kemenangan. Oke. Tapi ingat, kalau AHY yang tidak dipilih atau AHY yang dipaksa disorongkan oleh Demokrat, siapa yang bisa menjamin Nasdem akan tetap solid dan akan terus menjadikan AHY sebagai pilihan politik? Karena politik kita ini kan terang benderang, ada gosip, ada info. Kalau AHY yang disorongkan oleh Demokrat ngotot dan diterima, ya justru Nasdemnya yang tidak akan semangat. Kan itu yang sebenarnya yang akan dilihat. Jadi pernyataan Adian ini sebenarnya tidak terlampau menghitung bahwa proses perubahan itu tidak akan terwujud mendaftar di KPU di bulan Oktober. Oke, nanti kita minta responnya. Tapi saya mau Kekuasaan itu yang menentukan Tuhan. Siapa yang dikehendaki? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi Tuhan ngasih kekuasaan siapa? Kan terserah dia. Tuhan mencabut kekuasaan dari siapa? Terserah dia. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini kami semua, kita semua orang yang bertauhid, orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, karena sila yang pertama Tuhan yang Maha Esa, maka meskipun Anies misalnya diganggu, mau dicoba, dijegal, mau dicoba bagaimana supaya koalisi perubahan tidak ikut, karena mungkin salah satu partai mundur atau diundurkan, atau apa begitu, ya, itu tidak akan mempan. Tidak akan mempan karena itu sudah wilayah Tuhan. Pak Anies. Iya Bang. Saya mau tanya nih Pak mengenai JIS. Itu gagasan awalnya itu bukannya dari Pak Jokowi ya Pak? Sewaktu jadi gubernur. Kalau nggak salah dulu namanya BMW. Karena berada di Taman BMW begitu Pak. Betul Bang. Nah setelah Bapak jadi gubernur, maka dirubah namanya menjadi JIS. Betul Bang. Nah sekarang JIS itu akan dipakai oleh PSSI untuk pertandingan sepak bola Piala Dunia U17. Tapi ada beberapa hal yang nggak layak, seperti
akses jalan menuju stadion, kemudian lapangan parkir yang terlalu kecil sehingga membutuhkan renovasi agar memenuhi standar pipa begitu Pak. Iya Bang. Tapi yang gak habis pikir kenapa ya Pak para kadrun pendukung Bapak itu nggak ngerti-ngerti dikasih tahu, nggak masuk ke ininya, jadi susah. Ini parah. Maaf ya Bang, memang saya akui bahwa pendukung saya tuh pada on semua Bang. Kerjaannya kalau nggak fitnah ya bikin hoax. Gara-gara mereka juga elektabilitas saya terjun bebas Bang. Susah Bang dibilangin. Sekarang tolong Bapak kasih tahu kepada kadrun dan kadrunwati itu supaya menerima masukan-masukan yang baik dari pemerintah itu. Ya, supaya nanti ke depannya sepak bola di Indonesia itu bisa maju begitu Pak. Kita kesampingkan dulu masalah politik demi kemajuan sepak bola Indonesia. Setuju Pak? Setuju sekali Bang, semoga JIS juga ke depannya bisa mengundang tim dari Real Madrid, Barcelona, dan Juventus untuk main di JIS ya Bang. Salam waras, salam rakyat Indonesia, Sabang sampai Merauke. Ini mengenai Anies ya. Dia bilang teriak-teriak setiap kampanyenya, rekam jejak, rekam jejak. Rekam jejak yang mana? Mungkin orang-orang yang buta matanya itu tidak tahu Anies rekam jejak yang mana. Saya sendiri ya orang perantauan di Jakarta. Ya, walaupun saya dari Jawa Timur ya. Dari mulai resapan air, DP 0%, program OJOC, semuanya berantakan, nggak ada yang benar. Kali Ciliwung nggak ditanganin sama sekali 5 tahun. Ya, terus kali hitam ditutup jaring. Formula E mangkrak. Ya, stadion JIS mangkrak. Itu program dari mana? Patung dari bambu, patung sepatu. Semuanya nggak ada kualitasnya. Nggak dirasakan rakyat secara langsung. Hanya itu saya akui trotoar memang makin cantik, tapi mempersempit jalanan sama aja. Jakarta udah macet, trotoar dibikin lebar, jalanan dibikin sempit. Apa nggak tambah macet Jakarta? Bagi yang waras ini pakai akal sehatmu ini pakai. Termasuk warga Jakarta yang memilih Anies itu, yang berkuar-kuar mendukung Anies ya. Ini saya pribadi dari rakyat kecil ini. Ya, ngomong apa adanya. Terus kemarin membanding-bandingkan SBY sama Pak Jokowi. Ya, SBY yang membuat jalan 100 berapa kilometer. Ya jauh dibanding sama Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi itu kalau nggak salah itu membuat jalanan itu 341 kilometer. Ribu itu. Ya. Bukan 100 lagi, 1000. Ya. Orang itu pakai logika nih loh nih Anies. Biar kamu makin dikenal orang, biar ada simpati sama orang, sama rakyat. Kalau kamu makin gedabru, siapa yang mau percaya sama kamu? Terutama itu antek-anteknya kamu itu. Ya, makanya kalau calon didukung sama oligarki ya begini, ngoceh tapi nggak pakai data, asal jeplak omongannya ya. Salam waras, salam logika, biar makin cerdas. Oke guys, dalam muatan video tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama, kita sudah menyimak bersama-sama. Hal yang paling menarik yang mau kita tegaskan di sini adalah tentang kebohongan Anies Rashid Baswedan ini. Dan kepada para pendukung Anies Rashid Baswedan, saya secara pribadi berharap bahwa kalian bisa membuktikan kepada rakyat Indonesia. Semoga saja omongan Anies itu sesuai fakta, khususnya yang berhubungan dengan stadium JIS itu. Sudahlah, rakyat Indonesia sekarang sudah sangat pintar. Kebohongan-kebohongan sekecil apapun pasti akan dibongkar.
Jangan demi elektabilitas lalu kita menciptakan kebohongan, menciptakan berita bohong, berita hoax. Itu sangat tidak bagus. Berbicaralah apa adanya. Berbicaralah sesuai dengan fakta. Berbicaralah untuk mengedukasi rakyat Indonesia ini. Jangan berkuar-kuar tetapi membodohi publik. Jangan berkuar-kuar ternyata tidak sesuai fakta. Itu adalah hal yang tidak bagus. Apalagi hal ini diungkapkan atau diucapkan oleh seorang calon presiden. Di manakah marwah? Di manakah letak harga diri dari seorang pemimpin jika di dalam dirinya sudah ditanam dengan nilai kebohongan-kebohongan besar seperti ini? Terus terang saya mau katakan bahwa rakyat Indonesia ini hanya butuh pemimpin yang jujur, butuh pemimpin yang merakyat, butuh pemimpin yang bertanggung jawab, butuh pemimpin yang bijaksana, butuh pemimpin yang nasionalis. Mari kita edukasi rakyat Indonesia dengan hal-hal yang baik. Jangan dengan hal-hal yang bohong, hal-hal yang munafik, hal-hal yang licik. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya berharap banyak semoga cuplikan-cuplikan video tadi dapat menyadarkan kita, dapat mengetuk pintu hati kita bahwa figur pemimpin seperti Anies Rashid Baswedan ini bagi saya secara pribadi memang sangat tidak layak untuk memimpin negara sebesar Indonesia ini. Karena Indonesia tidak butuh manusia pembohong seperti ini. Dan kepada para pendukungnya Anies Rashid Baswedan, semoga kalian bisa sadar ya dengan kebohongan-kebohongan besar yang diciptakan oleh Anies Rashid Baswedan ini. Dan ini baru satu bukti yang saya tunjukkan. Belum lagi kebohongan-kebohongan yang lain yang harus kita bongkar dari hari ke hari. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI.